Halo Cruisers, kalian lagi nonton ditemenin sama Arjuna nih. Media sosial itu emang banyak beragam penghuninya ya. Ya bisa kalian lihat di postingan-postingan berikut ini. Berikut ini ada postingan-postingan kocak di media sosial. Sebelum lanjut videonya, bagi kalian yang belum subscribe, klik dulu tombol subscribe di bawah video ini. Mari kita bagi pengetahuan dan hal seru lainnya yang ada di dunia ini. Anak-anak sekolah zaman sekarang, kenapa mukanya pada tua-tua ya? Mungkin kebaikan makan micin kali nih. Kurang-kurangin ya, biar pada awet muda jangan kayak begini. Nah, ini baru yang namanya operasi gabungan TNI dan Polri. Kalau digabung harusnya pakai seragamnya kayak si bapak yang satu ini ya guys. Atasan Polri, bawahan TNI. Nggak sekalian pakai topi pramuka pak? Alhamdulillah. Ternyata silaturahmi antar tetangga berjalan dengan baik ya guys. Beda seragam kan bukan berarti beda jajanan. Boleh sekalian isi pulsanya kak? Kata siapa nasi nggak bisa dijadiin lauk? Buktinya nasi kotak ini berisi lauk yang isinya nasi goreng. Boleh dicoba nih guys. Makan nasi pakai nasi. Jadi double kan kenyangnya. Kehilangan Tupperware yang harganya 100.000 aja mama bisa marah. Gimana kalau ngilangin botol Tupperware yang harganya Rp1.365.000 kayak yang tertera di labelnya ini guys? Wah, bisa dicoret dari kartu keluarga nih. Dalam postingan yang satu ini terlihat 5 ibu-ibu berkebaya yang memamerkan perut buntingnya. Di situ tertulis kalau mereka hamil karena jadi korban burung. Ada yang jadi korban manuk pentet, manuk cicarowo, manuk perkutut, manuk beo, sampai manuk kacer. Wah, macem-macem ya guys. Emang burung bisa bikin hamil ya? Burung yang lain kali ya guys. Karena pria ini selalu royal memodalkan skincare kepada pacarnya, akhirnya sang pacar memiliki wajah yang putih merona. Ini pakai skincare apa pakai semen putih ya? Namanya juga anak kecil, pasti pengennya digendong terus ya. Tapi karena keseringan ngegendong, ini ibunya berubah jadi pohon pisang apa gimana ya guys? Ada yang bisa jelasin nggak? Kalau jomblo nggak gini-gini amat kali ya, sampai ngintipin celana cewek ini di papan iklan. Gimana mas? Kelihatan nggak mas? Boleh juga sih ide briliannya dari netizen yang satu ini, biar nggak capek-capek megangin HP pas lagi nonton film. Ya mendingan begini. Tapi ya nggak pakai BH punya nenek lu juga kali. Begini nih, kalau buru-buru tapi lupa ada barang yang ketinggalan. Kaki bawaannya udah pengen lari, tapi apa daya harus balik lagi. Jadi mau kemana? Ke depan apa ke belakang? Santuy bener sih mak. Sempet-sempetnya buka jok motor di tengah lampu merah. Ini mak siapa sih? Ini maksudnya apa ya? Apa orang ini mau ngirimin orang tuanya air aqua asli langsung dari gunung? Biar ngerasain gimana rasanya. Waduh, niat mau ngambil pepaya buat dimakan. Si mbak malah gak sadar tuh kalau mau dimakan juga. Tahu aja si anjing yang enak-enak. Kasian banget mas yang satu ini. Baru sehari di training jadi karyawan baru di kebun kelapa sawit. Malah salah panen. Bukannya kelapa sawit yang diambil malah sarang tawon. Jadi seksi kan tuh bibirnya. Ternyata cara ngebedain sekolah bisa dilihat dari cara pakai kerudungnya guys. Kayak siswa SMA ini nih yang nunjukin kalau foto sebelah kiri tandanya anak sekolah SMA umum. Kalau yang kanan tandanya anak sekolah madrasah. Oh begitu ya. Baru tahu. Mungkin mermaid yang satu ini datang dari kerajaan Atlantis zaman dahulu kali ya guys. Akibat terkena badai dan gelombang laut, jadinya mermaid cantik ini terlihat tidak muda lagi. Ini mbaknya gerah tapi bisa bikin yang lihatnya jadi gerah juga ya guys. Hati-hati mbak, dikipasin gitu nanti terbang loh. Itu loh plastik di bawahnya yang terbang. Alhamdulillah, pria jomblo yang satu ini akhirnya bisa buka puasa bareng sama Nining. Ya meskipun Niningnya kaleng kerupuk. Tapi kan tetap aja ada yang nemenin. Daripada kalian sendirian terus, buruan loh cari kaleng kerupuk. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Berikut ini ada beberapa inovasi jalanan. Inovasi jalan gak hanya dari material bahan yang digunakan, tapi juga fungsinya. Salah satunya yang berhasil dikembangkan oleh perusahaan asal Inggris ini. Mereka membuat teknologi jalan di mana bisa mengubah energi kinetik dari langkah kaki menjadi listrik.
Di bawah jalan ini nantinya akan terdapat roda yang berputar yang berfungsi untuk menyimpan energi serta mengubah energi kinetik menjadi energi listrik. Setiap langkah akan menghasilkan energi listrik sebesar 5 watt dan energi listrik akan terus bertambah mengingat semakin banyaknya orang yang akan lewat. Jika yang tadi bisa mengubah langkah kaki manusia bisa menjadi listrik, inovasi jalanan ini bisa mengubah energi gesekan dari kendaraan yang melaju di jalan menjadi tenaga listrik dengan memanfaatkan prinsip piezoelektrik. Jadi bisa dibilang semakin banyak kendaraan yang lewat justru bisa semakin banyak energi listrik yang tersimpan pada komponen di bawah jalan. Kecelakaan kendaraan memang menjadi salah satu kasus kematian tertinggi. Melihat hal tersebut, sebuah perusahaan pun memiliki ide untuk merancang Smart Road. Jalan pintar dapat secara signifikan meningkatkan keselamatan jalan dengan berkomunikasi dengan pengemudi sepanjang perjalanan mereka, memberitahu mereka tentang kondisi jalan, memperingatkan mereka tentang masalah potensial di depan, dan masih banyak lagi. Nantinya, perangkat sensor akan diletakkan pada jalan sehingga bisa mendeteksi kendaraan saat melewatinya, mengukur kecepatan, dan menentukan lokasi teraman sekaligus akurat. Lalu informasi tersebut dikirimkan ke perangkat pengemudi. Jika kalian sedang berjalan-jalan di negara Inggris, khususnya di London, jangan heran jika sejumlah ruas jalan raya ada yang berwarna pink. Zona pink ini sengaja diterapkan demi memberi kenyamanan bagi pengendara wanita dalam melajukan kendaraannya. Jalur pink ini ditujukan untuk wanita agar dapat berkendara dengan bebas di jalan raya yang cenderung sibuk. Selain itu, jalur pink akan jadi penanda bagi pria bahwa yang berkendara di sana adalah wanita. Dengan adanya jalur pink, maka wanita akan terhindar dari kondisi yang mengancam keselamatannya, sehingga mereka dapat menyetir dengan nyaman tanpa timbul rasa khawatir yang datang dari mobil yang dikemudikan pria secara ugal-ugalan. Kondisi tanah di proyek pertambangan seringkali rusak dan berlubang karena selalu dilintasi mobil bermuatan besar. Selain itu, tanah bisa mengalami penurunan kekuatan bila bercampur dengan air. Namun untuk menghindari masalah itu, rupanya ada metode yang disebut stabilisasi tanah, yaitu mengolah tanah yang bertujuan untuk memperbaiki karakteristik tanah, seperti yang dilakukan mas-mas ini di tanah pertambangan. Mereka terlihat menuang cairan berwarna putih ke tanah yang merupakan cara stabilisasi kimiawi, yakni dengan penambahan aditif berupa asam fosfat yang bisa bereaksi dengan kation dari mineral tanah. Dengan campuran tersebut, maka akan membentuk senyawa baru yang akan mengikat struktur mineral yang ada di dalam tanah hingga menjadi suatu lapisan yang keras dan tidak dapat larut di dalam air. Jadi dengan cara ini bisa meningkatkan kekuatan tanah sehingga kondisi tanah di pertambangan tetap keras. Gak sedikit yang menganggap material jalanan seperti beton aspal tidak memiliki tampilan yang cantik. Tapi uniknya ada material semen yang gak biasa karena bisa menyala layaknya lampu pada malam hari alias glow in the dark. Semen ini terbuat dari material hemat energi yang mampu menyerap sinar matahari dan mulai memancarkan cahaya kala malam tiba. Proses pembuatan semen diawali dengan mencampurkan serbuk dengan air dan setelah memadat berbentuk gel. Semen tersebut masuk dalam bentuk serpihan kristal. Jika mengecat jalanan seringkali hanya dianggap lelucon saja, kenyataannya jalanan di Los Angeles memang benar-benar dicat putih. Ini bukan karena mereka kurang kerjaan ya, melainkan ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi suhu lingkungan yang panas akibat perubahan iklim ekstrim. Nggak sedikit orang percaya jika lapisan warna putih bisa mengurangi suhu panas dari matahari yang biasanya diserap jalan aspal yang berwarna hitam. Karena jalanan yang berwarna gelap menyerap hampir semua energi matahari. Permukaannya memanas, yang pada akhirnya juga meningkatkan udara lingkungan sekitar dan memperparah suhu perkotaan. Sadar dengan permasalahan yang dihadapi bumi, sepertinya manusia semakin berlomba-lomba meluncurkan produk yang ramah lingkungan. Kali ini ada jalan yang nggak hanya bisa berbahan dasar beton atau aspal, melainkan juga bisa terbuat dari panel surya atau solar roadway.
Jika biasanya panel surya diletakkan di bagian atas rumah, panel surya ini justru bisa dipasang di jalanan. Meski penempatannya berbeda, tapi fungsinya masih sama, yakni dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi tenaga listrik. Bisa dibayangin kan, kalau semua jalan raya menerapkan panel surya, berapa banyak listrik yang bisa dikumpulkan dan bermanfaat untuk kebutuhan manusia ya.